Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pertumbuhan ekonomi di era digital. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita pahami dulu bahwa kita sedang hidup di era digital. Era di mana teknologi berkembang sangat cepat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Di era ini, cara masyarakat berproduksi, bertransaksi, hingga memasarkan produk sudah banyak berubah. Teknologi telah membuka peluang baru sekaligus tantangan dalam dunia usaha dan ketenaga kerjaan. Nah, melalui pembelajaran ini, kita akan melihat bagaimana teknologi berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengubah kegiatan ekonomi di masa kini. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan memahami bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi, seperti harga, pasar, lembaga keuangan, perdagangan internasional, serta peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Kalian juga akan melihat potensi besar Indonesia untuk menjadi negara maju di masa depan. Nah, supaya lebih fokus, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, mampu menganalisis peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mampu menilai dampak positif dan negatif penggunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu mampu menganalisis perbedaan antara usaha digital dengan usaha tradisional. Jadi, yuk siapkan catatan kalian dan tetap fokus. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Teknologi memungkinkan proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Misalnya, melalui otomatisasi dan digitalisasi. Dengan cara ini, hasil produksi bisa lebih banyak dengan menggunakan biaya yang lebih rendah. Peran yang kedua yaitu teknologi mendorong inovasi produk dan layanan. Dengan adanya teknologi, pelaku usaha bisa menciptakan produk atau layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini juga membantu meningkatkan daya saing ekonomi kita, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memperluas akses ke pasar. Melalui platform digital seperti marketplace atau media sosial, pelaku ekonomi, terutama UMKM, dapat menjangkau pasar yang jauh lebih luas tanpa harus membuka toko fisik, bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang terakhir yaitu teknologi membuka lapangan kerja baru. Meski beberapa pekerjaan tradisional mungkin tergantikan oleh teknologi, muncul berbagai profesi baru seperti programmer, analis data, dan digital marketing yang mampu menyerap tenaga kerja muda dan terampil. Nah, itulah 4 peran penting teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekarang, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dampak positif dan negatif penggunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi.
Yang pertama yaitu kita akan membahas dampak positif penggunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Dampak positif yang pertama yaitu teknologi memberikan akses informasi dan pasar yang lebih luas. Pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh informasi pasar, tren konsumen, dan berpromosi secara digital ke wilayah yang lebih luas termasuk pasar internasional, hanya dengan menggunakan platform digital. Dampak positif yang kedua yaitu efisiensi operasional. Teknologi membantu mengurangi waktu dan biaya produksi melalui otomatisasi dan sistem kerja yang lebih terintegrasi, sehingga proses bisnis menjadi lebih cepat dan hemat. Dan yang ketiga, teknologi juga menciptakan lapangan kerja baru. Munculnya industri berbasis teknologi mendorong lahirnya berbagai jenis pekerjaan baru, terutama di bidang digital dan kreatif. Nah, setelah mengetahui dampak positifnya, coba kalian pikirkan, apa ya kira-kira dampak negatif dari penggunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi? Nah, sekarang kita akan membahas dampak negatif penggunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Dampak negatif yang pertama adalah pengangguran. Penerapan teknologi dalam kegiatan ekonomi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja, sehingga meningkatkan angka pengangguran, terutama bagi pekerja berkemampuan rendah. Nah, menurut kalian, pekerjaan apa yang kira-kira paling rentan tergantikan oleh teknologi? Dampak negatif yang kedua adalah ketimpangan ekonomi. Akses terhadap teknologi yang tidak merata menyebabkan kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil, yang berdampak pada semakin lebarnya jurang ekonomi. Bagaimana menurut kalian? Apa dampak ketimpangan ini bagi masyarakat secara luas? Dan yang ketiga yaitu risiko keamanan data. Penggunaan sistem digital dalam aktivitas ekonomi meningkatkan potensi kebocoran data dan serangan cyber yang dapat merugikan individu maupun perusahaan. Apakah kalian pernah mendengar atau mengalami kasus terkait keamanan data ini? Nah, sekarang kita sudah sampai pada materi terakhir, yaitu perbedaan usaha digital dengan usaha tradisional. Perbedaan yang pertama yaitu dari segi media penjualan. Usaha digital menggunakan internet sebagai media utama seperti website, media sosial, atau marketplace. Sedangkan usaha tradisional dilakukan secara langsung atau tatap muka seperti di toko fisik, pasar, atau kios. Yang kedua, dari segi jangkauan pasar. Usaha digital dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah, bahkan ke luar negeri, karena bersifat online. Sedangkan usaha tradisional biasanya hanya melayani pelanggan di sekitar lokasi usaha. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dari segi cara promosi. Usaha digital biasanya menggunakan iklan online seperti melalui Instagram, Facebook, atau Google Ads. Sedangkan usaha tradisional lebih mengandalkan promosi langsung seperti spanduk, brosur, dan informasi dari mulut ke mulut. Yang keempat, sistem pembayaran. Usaha digital cenderung memakai metode pembayaran non-tunai seperti e-wallet atau transfer bank. Sedangkan usaha tradisional umumnya menggunakan pembayaran tunai secara langsung. Selanjutnya, yang kelima yaitu dari segi waktu operasional. Usaha digital bisa beroperasi 24 jam karena tidak bergantung pada tempat dan waktu tertentu. Sedangkan usaha tradisional
terbatas pada jam buka dan tutup toko sesuai lokasi usaha. Dan yang terakhir yaitu perbedaan dari contoh usaha. Contoh usaha digital yaitu seperti toko online, jasa desain grafis online, konten kreator, dropshipper, dan lain-lain. Sedangkan contoh usaha tradisional seperti warung makan, toko sembako, tukang cukur, penjahit, dan lain-lain. Nah, kita sudah di tahap akhir pembelajaran kita kali ini. Adapun kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini yaitu pertumbuhan ekonomi di era digital didorong oleh teknologi yang meningkatkan efisiensi dan akses pasar. Teknologi membawa dampak positif seperti kemudahan transaksi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, juga menimbulkan tantangan seperti pengurangan tenaga kerja manual. Manfaatnya mencakup efisiensi, kecepatan, dan jangkauan luas. Usaha digital seperti toko online lebih fleksibel dan berbasis internet. Berbeda dengan usaha tradisional yang bergantung pada lokasi fisik saja. Demikian materi pembelajaran kita kali ini tentang pertumbuhan ekonomi di era digital. Semoga penjelasan yang telah kita bahas bisa menambah wawasan dan pemahaman kalian tentang peran teknologi dalam kegiatan ekonomi, serta dampak dan perbedaannya. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengamati perkembangan teknologi di sekitar kalian, karena hal itu sangat penting dalam menghadapi dunia yang semakin digital ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.